Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan topik khusus hidup tepat sasaran yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Oscar Wirawan dari Denpasar. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Pastor Freddy Ungku Saputra untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Baik, selamat malam semua, Shalom. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan senantiasa merindukan akan firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur malam yang indah ini kami boleh bersama-sama merasakan kesatuan di dalam kehidupan kekristenan kami. Bapa, ajar kami melalui hamba-Mu agar apa yang Engkau inginkan kepada kami, Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami, mengajar kami agar kami boleh memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya segala sesuatu baik adanya agar tak terganggu oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Freddy. Yuk. Untuk hambanya Bapak Oscar Wirawan, waktu saya serahkan. Silakan Pak Oscar. Terima kasih Bu Ayu. Nah, ini untuk malam ini slide-nya boleh saya serahkan ke Bu Ayu untuk dibantu ditayangkan ya. Pak Freddy, terima kasih sudah mengawali persekutuan malam hari ini dengan doa. Pak Ivan, salam jumpa lagi. Ya, Pak Sam, salam jumpa lagi. Ya, hari ini saya akan berbagi tentang topik hidup tepat sasaran. Nah, ini karena saya pelayanan marketplace, background saya 20 tahun lebih bekerja di perusahaan, menempati posisi di HR development atau pengembangan SDM. Jadi memang latar belakang saya sangat akrab ya tentang target, orientasi target, goal setting, dan sebagainya. Nah, karena itu ketika saya pelayanan marketplace, ini memang mendasari penggalian firman Tuhan dengan topik-topik yang seperti yang di marketplace, memang melatih efektif, melatih tepat sasaran, melatih mencapai target, melatih goal oriented. Nah, jadi ini saya dapatkan hidup tepat sasaran. Nanti ada ayatnya dari Yohanes 17 ayat 4, lalu mencegah keberhasilan yang salah, itu dasar ayatnya ada di Matius 7 ayat 23. Nah, hidup tepat sasaran malam hari ini fokusnya adalah mencapai sasaran, memuliakan Bapa, menyelesaikan misi Bapa. Nah, konteks malam hari ini arahnya ke 3 hal ini dalam mencapai sasaran, yaitu memuliakan Bapa dan menyelesaikan misi Bapa. Dari 2 ya, 2 mencapai sasaran. Ya, saya ingat lanjut Ibu. Ya, saya ingat yang ini sudah pernah saya bagikan sebelumnya, slide. Ya, hidup ini bukan tentang berapa lama, tapi tentang apa sasaran yang harus kita capai. Dan sebelum slide selanjutnya, buku laris ya, yang ditulis oleh hamba Tuhan dari Saddlewood Church, yaitu Rick Warren, Purpose Driven Life. Ternyata hal-hal yang berkaitan dengan tujuan, goal, sasaran, ternyata itu juga menarik minat banyak orang. Terbukti buku Purpose Driven Life terjual lebih dari 30 juta kopi ya, 30 juta buku langsung masuk
jajaran bestseller New York Times selama beberapa tahun. Dan karena buku itu modelnya renungan dan pemuritan, itu digunakan di beberapa gereja untuk pemuritan, jadi penjualannya sangat tinggi juga. Oke, slide selanjutnya Bu Ayu. Masih terkait dengan tujuan hidup, tentang sasaran hidup. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, nah ini reminder aja Bapak Ibu bahwa ketika kita berpikir tentang hidup tepat sasaran, berpikir tentang tujuan hidup, memang arahnya menyadari bahwa hidup ini bukan tentang panjang umur, tapi tentang apa yang kita lakukan sepanjang umur kita. Oke, next, lanjut. Ya, nah bicara tentang apa yang kita lakukan sepanjang umur kita, ini ada hitung-hitungan waktu Bapak Ibu ya dari sumber di Google. Lalu juga saya baca bukunya John Maxwell, Today Matters, dan baca bukunya Oswald tentang 9 to 5 window. Ini adalah jam kerja, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dalam satu minggu, hari kerja itu weekdays ada 100, bukan, hari minggu ya termasuk libur. Itu ada 168 jam satu minggu. Nah, dalam kebiasaan atau rutinitas hidup masyarakat modern di perkotaan, pembagiannya rata-rata seperti ini. 50 jam untuk tidur, 15 jam untuk persiapan, 15 jam untuk perjalanan, 15 jam untuk makan. Nah, 56 sampai 70 jam untuk bekerja. Ini kalau asumsinya bekerjanya 9 jam ya, atau maksimumnya 12 jam. 3 sampai 17 jam itu waktu sisa, free time. Nah, dari waktu ini menunjukkan bahwa bagaimana kita menggunakan waktu, ini menunjukkan apa dan untuk siapa sebenarnya kita hidup. Di mana waktu kita habis banyak, misalnya di tempat kerja, waktu untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih usia produktif, di tempat kerja ini ternyata waktu paling banyak yang dikonsumsi atau dihabiskan. Nah, ketika waktu kerja atau jam kerja itu mengambil porsi yang besar, bisa dipertanyakan lagi ketika di pelayanan marketplace. Ini saya pertanyakan, untuk apa, untuk siapa sebenarnya kita hidup? Nah, jawaban-jawaban yang umum, ya bekerja cari makan untuk keluarga, itu rata-rata seperti itu, mayoritas. Namun dalam hidup tepat sasaran ini, dalam konteks hidup tepat sasaran, kita mau belajar ya, menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Seperti yang dikatakan Mazmur 90 ayat 12. Hidup tepat sasaran memang mengarahkan kita untuk hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan jam, apakah ini sesuai sasaran, sesuai tujuan ke sana. Firman malam hari ini terus mengajak kita untuk mengevaluasi. Ya, selanjutnya Ibu Ayu. Ya, ini saya detailkan lagi di 9 to 5 window, yaitu di hari kerja, jam 9 pagi sampai 5 sore di hari kerja. Nah, setelah ibadah di hari Minggu, apakah yang kita lakukan di hari Senin sampai Sabtu? Fakta membuktikan ya dari yang saya layani di Komsel maupun di komunitas, memang rata-rata agak sulit melakukan praktek ya bahwa pekerjaanku adalah ibadahku atau pelayananku dan ibadahku adalah pekerjaanku. Ini sulit. Kebanyakan ada split atau pemisahan. Jadi hari Minggu sangat rohani sekali, hari Senin sampai Selasa Sabtu bisa jadi duniawi. Karena itu surveinya Josh Barna membuktikan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dibedakan antara ini murid Kristus dan bukan murid Kristus. Karena semuanya sama. Cara hidup, cara berpikir, cara bicara, tidak ada perbedaan. Nah, inilah yang menjadi tantangan
pelayanan marketplace, Bapak Ibu, karena hari Minggu menjadi manusia yang berbeda dengan hari weekdays, hari kerja. Padahal jika setiap hari adalah harinya Tuhan, mungkinkah pekerjaan kita terpisah dari ibadah kita? Harusnya tidak. Seperti itu. Seperti apa pekerjaan yang menggenapi panggilannya dan tujuan penciptaan? Mungkinkah pekerjaan kita bagian dari penggenapan misi Bapa? Mungkinkah pekerjaan kita, profesi kita, bagian dari menggenapi tujuan penciptaan? Bagaimana bekerja menggenapi panggilannya? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari pelayanan marketplace. Kenapa pelayanan marketplace diperlukan? Karena setidaknya 4 pertanyaan ini perlu jawaban, Bapak Ibu. Perlu jawaban bahwa di mana penerapan firman Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukanlah seperti untuk Tuhan, itu seperti apa prakteknya. Nah, saya sangat terpanggil di pelayanan ini karena memang saya juga menghadapi dilema-dilema yang nyata ya Pak. Meskipun sekarang saya udah pensiun. Oke, lanjut. Sekalipun pensiun, saya masih berbisnis sekarang. Ya, nah jadi ini perbedaannya Bapak Ibu yang saya temukan. Ketika kita tidak mengenal panggilan surgawi, sungguh-sungguh kita akan di sebelah kiri. Bekerja, berprofesi, itu berbisnis, itu mengejar impian, mengejar karir. Ini umum sekali. Nah, ketika kita hanya di sisi yang mengejar impian dan karir, ini memang tidak bisa dibedakan. Karena orang-orang duniawi pun melakukan seperti itu. Nah, namun bagi kita yang mengerti bahwa marketplace adalah ladang misi, marketplace adalah tempat di mana kita diutus Tuhan. Nah, ini berbeda sekali. Jadi profesi kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita adalah merupakan respon terhadap panggilan misi surgawi. Ya, lanjut Ibu Ayu. Next. Ya. Nah, hidup tepat sasaran ini memang mengarahkan untuk kita punya tujuan yang jelas. 1 Korintus 9 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini seumpama atlet lari dan atlet tinju. Paulus menggambarkan kalau saya berlari, saya bukan berlari tanpa tujuan. Kalau saya petinju, saya nggak sembarangan saja memukul. Artinya apa? Dia punya sasaran hidup. Dia punya sasaran pelayanan. Nah, nanti kita lihat bagaimana Paulus hidup tepat sasaran. Ini salah satu teladan kita, Bapak Ibu. Saya sendiri banyak belajar. Para teman-teman, Bapak Ibu yang terpanggil dalam marketplace, memang salah satu teladannya adalah Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang bekerja. Dia wirausaha. Alkitab menuliskan dia penjual kemah bersama Aquila, rekan sekerja, untuk memenuhi kehidupannya, untuk membiayai pelayanannya. Jadi ini contoh konkret bagaimana seorang rasul juga bisa menjadi seorang pebisnis. Seperti itu. Nah, karena itu perkataan-perkataan Paulus sangat sekali membantu buat kita yang masih ada di dunia kerja, dalam profesi, dalam bisnis yang kita tekuni di hari-hari kerja. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan lewat kesaksiannya Paulus itu betul-betul sangat jelas penerapannya bisa kita lakukan di tempat kerja atau di marketplace. Nah, ketika berlari tanpa tujuan ini tidak dijelaskan di 1 Korintus, namun dijelaskan di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kemana tujuannya Paulus berlari? Nah, di Filipi 3 pasal 3 ayat 13 14, Rasul Paulus menuliskan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini maksudnya tujuan ya.
tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apakah hadiah itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ternyata ini lebih spesifik dijelaskan. Berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berarti hidupnya Paulus ini terarah untuk meresponi panggilan misi surgawi. Jelas sekali ditulis di Filipi 3, pasal 3 ayat 13 dan 14. Dan di kitab Roma, Paulus menuliskan Roma 8:28 ya. Ini kalau nggak salah Pak Audi ya baru membawakan ini eksposisi Roma 8. Betulkah demikian Bu Ayu? Ya, di Roma 8:28 ini dijelaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, di sini jelas sekali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bukan bagi semua orang. Ternyata bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapakah orang mengasihi Tuhan? Dijelaskan lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Bapa di surga itu bersinergi dengan mereka yang hidup dalam panggilannya. Karena itu di Matius 28 ketika Yesus mengutus lewat amanat agung, itu juga dikatakan ketika kita menjadikan semua bangsa murid Kristus, ketika kita mengajarkan yang diperintahkan Yesus, di situ dikatakan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi kerjasama, sinergi, penyertaan Tuhan itu sangat terjadi, pasti terjadi untuk orang-orang yang hidup dalam panggilannya. Hidup mengerjakan amanat agung, hidup mengerjakan misi Bapa. Ini yang dinyatakan firman Tuhan, sehingga ini menguatkan kita semua yang ada di marketplace ketika kita sedang bekerja, sedang berbisnis, ketika kita bisnis itu tujuan atau sasarannya adalah menggenapi panggilan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa bekerja untuk kita. Dan Allah bersinergi, Allah turut bekerja. Ini katanya bahasa Yunaninya ditulis sinergio. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next. Ya. Nah, saya banyak belajar tentang tujuan hidup, sasaran hidup di bumi ini. Banyak belajar dari hambanya, Dr. Mas Kombu. Beliau sudah almarhum. Beliau adalah founder dan senior pastor di Bahama Faith Ministry International. Beliau menulis buku Understanding Your Place in God's Kingdom. Your Original Purpose for Existence. Ini jelas sekali bahwa di buku ini dijelaskan bahwa ada misi kerajaan di bumi ini. Mas Monroe di YouTube-nya juga banyak khotbah-khotbahnya menegaskan bahwa kita ini utusan kerajaan di bumi. Matius 6 ayat 10 itu merupakan ayat kunci, ya, doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, itu menyiratkan satu doa harapan yang diajarkan Yesus bahwa kita ini di bumi ini misinya mendatangkan kerajaan Allah, kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Karena itu Mas Monroe pernah mengatakan kalau agama itu fokusnya evakuasi, diselamatkan untuk cepat-cepat pulang ke surga. Itu agamawi katanya Mas Monroe. Tapi kalau kerajaan, orientasi kerajaan itu bukan evakuasi, tapi occupation atau okupasi, pendudukan, membawa surga datang ke bumi. Itu.
bukan membawa kita dari bumi ke surga tanpa melakukan apa-apa, tapi mendatangkan surga di bumi. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 10. Ya, next. Nah, karena itu Miles Monroe mengingatkan kita bahwa kegagalan terbesar di dalam hidup adalah keberhasilan menyelesaikan tugas yang salah. Jadi ini ironis sekali, kegagalan itu bisa jadi keberhasilan. Berhasil, kita sukses, tapi itu bukan yang ditugaskan Tuhan. Bukan misi yang diamanatkan Tuhan untuk kita selesaikan, untuk kita kerjakan. Ya, contohnya, ketika seorang bekerja orientasinya hanya semua yang bersifat materi dan duniawi, punya rumah, punya mobil, punya villa, punya tabungan, punya saham. Dan ketika itu, bahkan ketika menyimpan harta di bumi, Yesus mengatakan, kalau menyimpan di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya. Demikian. Nah, inilah firman Tuhan, pesan-pesan yang penting disampaikan semua kita yang ada di dunia kerja. Karena ketika kita dalam bisnis, marketplace, itu arusnya kencang sekali orientasinya uang, uang, uang. Ya memang bisnis tujuannya profit. Profit itu artinya keuntungan yang bersifat finansial. Seperti itu. Nah, nanti ada lebih jelas lagi, saya mungkin akan sampaikan bahwa itu bukan tujuan, tapi akibat, ya, akibat bahwa profit, keuntungan, hasil kerja, gaji, semua itu ternyata akibat ketika kita melakukannya seperti Tuhan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kita nggak bisa berkinerja bagus, akhirnya juga nggak bisa dapat gaji bagus, nggak bisa dapat profit. Kalau bisnis seperti itu, ya. Jadi hidup tepat sasaran ini membantu kita mencegah keberhasilan yang salah. Apa itu keberhasilan yang salah? Yaitu berhasil menyelesaikan tugas yang salah. Berhasil tapi tugasnya salah. Nah, untuk kita efektif di dalam marketplace, itu ajarannya Stephen Covey, beliau dari Mormon Church, ya. Stephen Covey itu bukunya bestseller juga, The Most Seven Habits of Most Highly Effective People. Dan di awal buku itu, manusia efektif ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia memulai hidupnya dengan tujuan akhir. Akhir hidupnya mau seperti apa itu sudah terbayang. Orang-orang efektif sudah terbayang. Jadi di bukunya Stephen Covey itu meminta kita merenungkan, bayangkan di hari terakhir ketika kita sudah almarhum. Pembicaraan-pembicaraan orang lain seperti apa yang kita harapkan kita dengar. Tentang jasad kita, kenangan tentang kita. Oh, Pak Oscar itu orangnya begini-begini. Oh, Pak Freddy itu orang begini-begini. Oh, Bu Ayu itu orang begini-begini. Nah, itu disuruh membayangkan. Padahal itu belum terjadi, tapi itulah manusia efektif itu begin with the end of mind. Mulai dengan pikiran di akhir. Karena itu firman sebentar ini membawa kita ke sana, Bapak. Ternyata ada juga Yesus berbicara tentang akhir. Yesus nggak berbicara tentang masa lalu, nggak hanya bicara tentang masa kini, tapi bicara tentang masa depan. Nah, ini agak mengerikan, Bapak Ibu. Fakta di garis akhir. Ketika kita melihat apa yang terjadi di garis akhir, mengerikan. Dikatakan begini, pada hari terakhir, banyak orang. Nah, banyak orang ini bisa diartikan mayoritas orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini mengerikan sekali, Bapak Ibu. Pada hari terakhir terjadi. Orang yang melakukan seperti untuk Tuhan, ternyata mengatasnamakan Tuhan, ternyata pada hari terakhir ada satu yang disingkapkan, bahwa dia tidak dikenal oleh
pemberi mandat oleh Tuhan Yesus. Dan mengerikan sekali statusnya. Statusnya mungkin di bumi dia dikenal hamba Tuhan. Tapi endingnya disebut pembuat kejahatan. Evil doer. Kita pelaku kejahatan. Enyahlah daripadaku. Ini mengerikan. Saya juga berdoa, gimana caranya supaya saya dan pelayanan marketplace ini tidak termasuk di bagian banyak orang ini. Gimana caranya? Nah, pertanyaan itu, doa itulah yang membuat malam ini saya menyampaikan hidup tepat sasaran. Dan ada buku yang bagus juga, Mendaki Tangga yang Salah. Jadi mendaki tangga yang salah itu di buku Stephen Covey juga diceritakan. Ada orang membawa tangga disenderkan ke dinding dan dia naik. Dinding itu ternyata itu bukan dinding yang mau dituju. Sudah sampai atas baru tahu, oh salah, bukan di sini. Geser lagi. Nah, kalau sekedar urusan tangga itu no problem. Tapi kalau urusan hidup kita tidak akan bisa diulang. Sekali salah jalan ujungnya, ini bisa mengalami tragis. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, untuk mencegah itu, malam hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan bagaimana hidup tepat sasaran. Semakin kita mengiring Tuhan, semakin kita mempertanyakan Tuhan bagaimana ya, saya terus betul-betul sesuai kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa yang terpenting adalah kepekaan, ketelitian mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya, membaca firman Tuhan dengan teliti, titik koma kalau perlu diperhatikan, bahasa aslinya kalau perlu juga diselidiki, belajar juga di Google. Kenapa? Karena mendengarkan firman Tuhan supaya kita tidak salah sangka, supaya kita tidak salah jalan, harus benar seperti itu. Nah, ternyata apa yang dikatakan di Matius 7 oleh Yesus, banyak orang akan nanti gagal di garis akhir, itu ternyata sejalan dengan penelitiannya Dr. Robert J. Clinton. Dia seorang profesor di bidang leadership dari Fuller Theological Seminary di Amerika sana. Dia mengadakan survei. Nah, diteliti dari Alkitab ya, 1.300 campurnya ada tokoh pemimpin di Alkitab, ada tokoh sejarah gereja, dari yang zaman dulu sampai masa di mana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini udah agak lama, udah jadul sih, tahun 89. Tapi saya angkat lagi karena rasanya relevan. Ini masih terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Sedikit orang yang finishing well. Kalau tadi Yesus bilang, banyak orang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nyala engkau para pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Karena salah sangka. Kenapa? Ya, itu berarti tidak finishing well. Ya, kita tahu. Salomo orang yang paling berhikmat sekalipun, dia tidak finishing well. Kitab Pengkhotbah adalah saksinya. Ya. Banyak keluhan-keluhan, banyak kekecewaan ada di situ. Salomo ditawan oleh 1000 istrinya, ya, dipengaruhi. Nah, lingkungan mempengaruhi, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu terjadi di alami Salomo. Hati-hati kita ketika tidak waspada terhadap significant others. Significant others itu orang-orang signifikan yang mempengaruhi kita. Dan kita izinkan mempengaruhi kita. Kalau significant others kita tidak berorientasi mengenapi panggilan surgawi, itu bisa terpengaruh dalam diri kita. Jadi ini tokoh pemimpin bukan orang sembarangan. Dia sudah kapasitasnya seorang pemimpin, ada raja, ya di situ ada orang-orang yang berpengaruh, tapi ternyata orang-orang berpengaruh pun masih dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Sehingga ya kurang lebih 30% ya, 1 dari 3 spiritual leaders nggak finish, ya, hanya 1 dari 3 yang finishing well. Jadi kalau dibulatkan 10 itu 100 jadi 30, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya juga terpanggil di pelayanan marketplace, bukan hanya untuk mengajar orang lain, tapi juga mengajar diri saya sendiri. Karena saya nggak mau, sudah capek-capek, di garis akhir saya ditolak. Seperti itu. Nah, inilah dasar ayat hidup tepat sasaran. Teladannya dari Tuhan Yesus sendiri.
Yohanes 17 itu satu pasal di mana Yesus memberi laporan pertanggungjawaban kepada Bapa di surga tentang apa yang dilakukan di bumi selama 3,5 tahun. Dalam laporannya itu, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Nah, ini betul ya. Jadi diutusnya di bumi, mempermuliakan Bapa di mana? Dia di bumi, karena diutusnya di bumi. Seperti apa cara mempermuliakan Bapa di bumi? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan yang mana? Yang engkau berikan. Nah, kalau pekerjaan titik doang, bukan pekerjaan yang disuruh Bapak, itu miss the target ya, salah sasaran. Karena yang tadi Mas Monroe katakan, kegagalan terbesar keberhasilan melakukan tugas yang salah. Jadi hati-hati apa yang kita selesaikan di bumi ini. Ketika nanti kita menghadap tahta pengadilan Kristus, apa yang kita selesaikan? Jadi bukan cuma perbuatan baik Bapak Ibu. Jadi di dalam kehidupan rohani kita mengiring Tuhan, itu bukan cuma urusan berbuat baik, tapi urusan mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa selama kita di bumi yang dipercayakan kepada kita. Nah, nanti kita lihat dari mana kita tahu ada tugas-tugas spesial dalam hidup kita. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, aku mempermuliakan engkau di mana di bumi tempat ladang misi yang Tuhan diutus. Dengan cara apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan yang mana? Yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Jadi Yesus nggak melakukan yang tidak disuruh. Kurang lebih begitu ya. Yesus tidak menyelesaikan yang tidak disuruh Bapa. Karena itu dia tepat sasaran, efektif. Seperti itu. Nah, tadi Paulus berlari-lari ya, menuju panggilan surgawi. Coba kita lihat, apakah Paulus efektif? Next selanjutnya, oh slide-nya kok belum di sini ya? Oh, telat ya slide-nya ya. Ya terus. Ya terus. Aduh, sorry. Terus lagi. Ini tadi 1.300 terus. Ya, sampai di sini kita. Aduh, maaf karena saya tadi lihat ini. Lihat di mana? Lihat di slide saya. Maaf ya. Pemirsa, tolong. Saya lihat di sini, nggak lihat di sini. Oke, nah ini ya. Saya temukan, saya mulai menangkap ketika saya ibadah tiap minggu, saya tahu saya bukan rutinitas, tapi ibadah, pekerjaan apapun, saya sedang menggenapi rencana Bapa. Dan semakin lama hidup, harusnya semakin dekat kita menggenapi dan menyelesaikannya. Jadi hidup tepat sasaran, kita harus memastikan hidup kita setiap hari, ibadah, bekerja, dan pelayanan, itu setiap hari adalah tindakan, bukan rutinitas, tapi tindakan menggenapi kehendak Bapa dan menyelesaikan misi Bapa sampai garis akhir. Jadi dari bangun tidur, ini apa ya misi Bapa? Nah, kita lihat Tuhan Yesus. Dia dari bangun terus beraktivitas, seluruh langkah-langkahnya itu ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, apapun, itu sedang merupakan tahap-tahap menggenapi rencana Bapa. Karena itu dari sebuah sumber saya dapatkan ada 55 nubuatan mesianik yang digenapi oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Sisanya total ada 350-an lebih ya. Nah, ini 300 nubuatan lainnya itu tentang hakikat Yesus sebagai firman. Karena itu ketika Yohanes bilang pada mulanya ada firman telah menjadi manusia. Nah, itu Yesus menggenapi di situ. Nanti Yesus jalan kemana, demikian Yesus menggenapi. Demikian Yesus menggenapi. Semua yang dilakukan Yesus menggenapi. Seperti ada tertulis. Demikian. Yesus bilang seperti itu. Kebenaran di kitab Amsal, hikmat itu juga dikatakan itu personifikasi Yesus. Yesus sebagai penebus, penyelamat, itu banyak. Semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada tentang Kristus dan digenapi. Contohnya di kitab Kejadian ketika Allah berfirman kepada Hawa akan menginjak ular dan ular itu akan memangkuk tumitmu. Nah, itu bicara tentang
seorang anak, ya tentang penebusan Yesus. Seperti ada banyak. Jadi itu ada daftarnya, di Google juga ada, saya juga ada listnya, tapi nggak mungkin saya tampilkan di sini ya. Dari Kejadian sampai Wahyu ada Yesus di sana. Karena itu ada penggenapan-penggenapannya semakin kita sadari ketika Yesus hadir di bumi 3,5 tahun itu. Semua itu digenapi. Ada 355 ayat digenapi. Dahsyat ya Bapak Ibu. Hidupnya cuma 3,5 tahun, tapi 350 dari seluruh hidupnya menggenapi nubuatan, menggenapi kehendak Bapa, rancangan Bapa. Nah, kita lihat Paulus. Oke, lanjut. Next. Nah, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah, ternyata ketika Paulus mengatakan dia berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi, sama. Karena dia orang bisnis, tahu artinya target, tahu artinya goal. Karena itu dia mengatakan nyawaku pun tidak dihiraukan. Kenapa? Karena fokusnya dia efektif, tepat sasaran, mencapai garis akhir. Finishing red, kalau saya istilahkan bukan sekedar finishing well. Karena finishing well kita bisa menyelesaikan dengan baik, tapi bukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan. Kalau juga spesifik, apa maksudnya mencapai? Menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Pelayanan. Pelayanan yang apa? Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dia nggak sembarangan pelayanan, nggak secara pelayanan umum, udah spesifik sekali. Ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada untuk memberikan kesaksian tentang apa? Injil kasih karunia Allah. Karena itu kita bisa baca surat-surat Paulus bicara tentang kasih karunia Allah. Kita diselamatkan dengan kasih karunia, anugerah, bukan dengan perbuatan kita. Nah, itu banyak sekali hukum Taurat sama kasih karunia sama anugerah di kitab Roma. Dari kitab Roma pemberitaan Paulus ke sana semua. Kenapa? Karena itulah tugas yang diberikan oleh Paulus. Dan kenapa Paulus ke kota-kota secara luas, jadi Eropa Timur sampai Eropa Selatan, Utara, karena memang dia diutus ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, bukan seperti 12 rasul yang lainnya. Nah, inilah hidup tepat sasaran yang kalau tadi Tuhan Yesus mungkin terlalu tinggi buat kita, contoh teladannya, ini Rasul Paulus, Bapak Ibu, sesama manusia seperti kita. Dia hidup tepat sasaran, mencapai garis akhir, finishing right. Kenapa? Karena menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Bukan yang lain, bukan asal pelayanan. Ya, next. Nah, karena itu ketika saya coba cari di Alkitab, saya temukan ada 7 setidaknya ya. Tapi mungkin kalau dicari-cari lagi masih ada lagi. Tapi ini 7 yang saya lihat jelas sekali ya, direct call untuk kita semua. Nanti sampai ke yang spesifik. Nah, jadi saya karena di dunia bisnis biasa membuat framework. Saya akhirnya coba buat framework, ini ketemu framework. Jadi inilah sebenarnya hidup tepat sasaran itu ada frameworknya, ada kerangka kerja. Jadi penciptaan kita itu diciptakan dengan tujuan. Ada buku yang menuliskan we are created with a purpose, born with a purpose. Jadi kita tidak diciptakan dengan iseng-iseng. Karena itu penciptaan kita setelah diciptakan kita diutus. Habis diutus harusnya ya menyelesaikan. Tapi ada penyimpangan di zamannya Adam sehingga perlu penebusan. Nah, ketika penebusan dilakukan barulah pemulihan kembali lagi ke desain awal sejak penciptaan. Apa itu maksud tujuan Allah menciptakan kita? Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian, setelah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini perintah, ini utusan Bapak Ibu. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi darat, laut, udara itu semua bumi ini tempat ladang misi di mana kita diutus. Dan dijelaskan lagi di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Taman Eden ini di bumi, karena manusia ditempatkan di bumi.
Hanya yang nggak sadar katanya ini di surga. Enggak. Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini pengutusan itu sejak awal, sejak kitab Kejadian sudah diutus. Jadi semua manusia ciptaan harusnya meresponi misi Bapa Surgawi. Ini pengutusan pada mulanya. Sebenarnya sama semua, sampai amanat agung sama, pengutusan. Ujung-ujungnya kalau disimpulkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kabar baik itu seperti itu juga. Itu yang nomor satu ya, bahwa mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ketika kerangka berpikir kita, aduh saya hidup di bumi ini untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi di surga. Melalui apa? Nanti kita perjelas lagi. Nah, dua, melakukan kehendak Allah sesuai waktunya. Jadi ini menghindarkan kita dari pengulangan ya. Pengulangan yang sudah diselesaikan di zaman bapak-bapak rohani sebelum kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Pada setiap zaman punya kebutuhannya sendiri. Nah, kita hidup di zaman ketika Kristus sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Ya, kita hidup, berkorban di kayu salib, mati, dikuburkan dan dibangkitkan, dan sudah memberikan kuasa Roh Kudus. Ternyata setelah itu Kristus sudah selesai, Kristus naik ke surga. Alkitab mengatakan Kristus itu tinggal di surga sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, nanti kita lihat lagi segala sesuatu itu apa saja. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Kisah Para Rasul 13:36 menjelaskan juga Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, dengan contoh ini Bapak Ibu, sesungguhnya di zaman kita itu ada panggilan spesifik untuk kita, untuk saya, untuk semua kita yang ikut Zoom ini, ada panggilan khusus di zaman kita hidup ini yang tidak bisa disamain oleh zaman sebelumnya. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Ada mirip-miripnya mungkin, tapi secara spesifik tidak sama persis. Nah, ketika Kristus datang, Kristus melakukan penebusan, pemulihan, Efesus 2 ayat 10 menjelaskan tentang tujuan penciptaan kita. Tujuan kita lahir baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, karena Yesus sang firman, untuk apa? Nah ini purpose, ini tujuan, ini sasaran. Ini juga tugas, ini juga amanat agung. Untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan pekerjaan baik ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita melakukan pekerjaan ini sudah disiapkan Allah sebelumnya. Untuk apa? Untuk kita lakukan, bahkan kita hidup di dalamnya. Inilah yang menjadi pelayanan saya hari-hari ini Bapak Ibu. Saya membangun komunitas Shine United, itu komunitas terang pekerjaan baik. Jadi di situ saya sendiri belajar bagaimana melakukan pekerjaan baik menurut dasar-dasar firman Tuhan. Saya terus belajar itu, dan nanti ada kelasnya tiap hari Jumat ya. Tapi mulai minggu depan. Pekerjaan baik itu seperti apa ya? Bahasa Yunaninya agatos ergon. Agatos artinya baik ya, ergon itu pekerjaan. Nah, sama sih, itu artinya ya pekerjaan atau apa yang kita lakukan itu semua yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa? Ada lebih lanjut, tapi yang jelas ini adalah amanat. Begitu kita diciptakan, sama sebuah handphone diciptakan untuk alat komunikasi, dia harusnya bisa dipakai komunikasi dengan baik, sesuai rancangan ciptaannya. Itu berarti tepat sasaran. Seperti itu. Lanjut. Nah, spesifiknya di mana? Spesifiknya itu talenta. Alkitab mengatakan tiap orang punya talenta beda-beda. Kalau talenta ini harta, bisa jadi modal kerja. Kalau talenta ini potensi dalam diri kita, itu juga bisa jadi modal kita berprofesi. Dalam perumpamaan ini disebutkan demikian. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Nah inilah pekerjaan baik. Dikasih talenta, dikembangkan. Itu contohnya ada 3 orang, ada yang 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Tapi yang mengerjakan talenta itu
kasih 2 talenta, beroleh laba 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu. Ini pekerjaan baik. Hai hambaku yang baik dan setia. Nah, 2 kali baik dikatakan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kenapa setia? Untuk 2 multiplikasi jadi 2 itu nggak instan. Itu harus ada caranya. Karena itu dikatakan engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, satu kebahagiaan yang sungguh tidak terbayangkan, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan pekerjaan baik dan itu dikonfirmasi oleh Bapa di surga. Iya, baik hambaku, kau baik. Perbuatanmu itu baik dan setia, itu mantap sekali. Dan inilah kebahagiaan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan Tuhan kepada kita. Ketika finishing red, ketika kita tepat sasaran, melakukan tugas yang ditugaskan kepada kita. Bahkan dikatakan orang yang mengembangkan talenta kepadanya akan ditambahkan. Tapi yang tidak menjalankan talentanya, semuanya akan diambil sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita menuliskan sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya mengalami itu, Bu, Bapak. Nanti saya bersaksi ya di slide selanjutnya. Ya, yang keempat. Ya, 7 ya. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Oke. Yang keempat. Menggunakan karunia. Ada talenta, ada karunia. 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15, Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak binakannya, anak-anak didiknya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Nah, berarti karunia itu diberikan untuk digunakan. Yang ada padamu. Paulus nggak bilang karunia yang nggak ada. Yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu. Ada padamu, sudah diberikan kepadamu, bahkan diteguhkan oleh nubuatan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Nah, ini saya dimuridkan Bapak Ibu dalam hal ini ya, dan saya diteguhkan dapat penumpangan tangan persis seperti ini. Gereja tempat saya beribadah waktu itu, tempat saya dibina, memang ada seperti ini, dipakai skor ini. Karunia bernubuat melayani. Siapa yang menilai? Yang menilai teman-teman komunitas. Karena kenapa? Karena kan kita praktekkan karunia-karunia itu. Ketika dipraktekkan nanti ada satu yang nonjol, itu diakui, dikonfirmasi oleh teman-teman. Dan itu dibawa nanti ke pengawas area, akhirnya orang tua ini kita diutus untuk ke sana. Nah, saya ini dapat karunia mengajar, Bapak. Dari apa? Evaluasi, penilaian teman-teman komunitas semua mengajar, dan memang confirm terbukti saya hidup dari mengajar dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya jadi trainer, saya jadi coach, dan saya mengajar ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan ada karunia, ada kayak kekuatan kasih karunia Tuhan yang bekerja. Sampai hari ini saya tidak berani tidak melakukan ini. Saya pergunakan terus. Jadi kalau Bu Ayu, Pak bisa ngisi, bisa, oke Bu. Kalau nggak bisa ya cari jadwal yang bisa. Oke, kenapa? Karena di sini ini dasarnya Bu Ayu. Saya nggak berani tidak mempergunakan karunia yang ada pada saya, yang telah diberikan, dianugerahkan Tuhan kepada saya, dan telah dikonfirmasi oleh apa kakak-kakak pembina ya waktu itu ya, dan penatua juga karena bisa full time. Jadi penatua mengkonfirmasi sampai saya dipercaya mengelola warta gereja tahun-tahun. Itu karena harus kuat pengajarannya. Lalu ada karunia menasehati, ada memberi, membagi-bagikan, ada memimpin, ada belas kasihan, atau menunjukkan kemurahan. Jadi pengajar Alkitab menyebut ada 7 karunia motivasi. Ini jadi semacam minat ya, minat yang di diri kita. Kita kalau mengajar senang, ada orang sukanya melayani. Oh Pak, saya nggak bisa itu Pak. Udah saya jadi asra, udah saya angkat-angkat kursi aja, saya bersih-bersih aja. Ada yang begitu. Kenapa? Ya happy-nya dia di situ. Kenapa? Berarti panggilannya di situ. Ketika digunakan, kemajuannya nyata,
semua orang bisa melihatnya. Ini nomor 4. 4 sasaran kalau kita menggunakan talenta, 4 sasaran kalau kita menggunakan karunia. Yang kelima, sebelum kelima ini contoh nyata ya. Ini contoh nyata sekalipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. No arms, no leg, no problem. Dia punya karunia mengajar. Ternyata justru kelemahannya ini menjadi kekuatannya. Nick Vujicic, Australian American Evangelist dan Motivation Speaker. Bahkan dia berani memberitakan Injil di RCTI, di SCTV. Seperti itu. Dan ketika dia gunakan karunia kemajuannya luar biasa ya. Dan semua orang bisa melihat. Ternyata ketika di dalam Tuhan, memang kita sudah ada dirancang melakukan pekerjaan baik. Sel-sel dalam tubuh kita, otak kita, semuanya ketika kita peka Tuhan, terima kasih. Engkau mengatakan aku diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti fitur-fitur dalam tubuhku sudah ada untuk melakukan pekerjaan. Hanya diaktifkan saja. Ketika kita menyadari ini yang saya ajarkan di marketplace, Bapak Ibu teman-teman. Saya lihat banyak yang maju ketika dia sadar, ternyata ada karunia ya. Sebelumnya, aduh saya nggak bisa, saya kurang ini, perlu sekolah lagi, perlu kursus lagi. Hati-hati kalau kursus nggak selesai, sekolah nggak selesai ya Bapak Ibu. Artinya ada waktunya. Kita memang sudah ada dalam kita. Itu karunia sudah ada. Tak pertajam kita lakukan, itu pembelajaran kehidupan. Makin lama, makin terlihat dan makin jadi berkat. Kita melakukan pekerjaan baik terlihat. Ya, memuliakan Bapa di surga. Oke, yang kelima. Sekarang masuk kelima ya. Nah, menjadi berkat untuk 6 prioritas Tuhan. Ini saya masukkan karena ini penting. Ternyata ini penilaian Yesus sampai pemisahan masuk anak-anak kerajaan dan bukan ada di sini ternyata. Jadi ini apa ya? Pelayanan sosial ini sebenarnya. Kemanusiaan. Tapi ini penting. Kenapa? Ya bukan saya katakan penting. Kita baca Alkitab, kita lihat ini dipentingkan Tuhan. Ya. Jadi gini, ini sesuatu yang kita lakukan yang disamakan ketika kita melakukan ini seperti untuk Tuhan. Seperti Kolose, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu lakukan ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, inilah penting Bapak Ibu. Buat kita ini nggak bisa diabaikan. Karena pas kita melakukan ini, itu disamakan kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saya hitung ini. Ada 6. Memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit, dan mengunjungi yang di penjara. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya baru datang ke Bali ini tanggal 16 Oktober ya. Awal Januari lalu, saya ketemu teman-teman pelayanan penjara. Saya sudah ke penjara Kerobokan. Nah ini kenapa waktu itu saya baru selesai kerja masih capek, tapi ada teman mau pelayanan penjara, saya ikut. Kenapa? Ya karena ini mengunjungi yang di penjara itu salah satu yang diprioritaskan Tuhan. Sehingga di ayat 40-nya ya, Matius 25 dikatakan demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini ya nanti yang lain boleh tambahkan ya. Tapi ini saya mencoba meneliti mana-mana yang dipentingkan Tuhan untuk kita lakukan, kita kerjakan. Lanjut yang ke-6. 2 terakhir. Bersaksi memberitakan perbuatan Tuhan. Ini ada di Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, kalau Roh Kudus turun, itu artinya bukan untuk hanya memenuhi kita. Ada misinya. Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Nah, berarti jelas sekali ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, tapi kita nggak bersaksi, kita tidak memberitakan kerajaan Allah, kita nggak memberitakan kabar baik,
kita sedang salah sasaran, kita sedang tidak efektif karena Roh Kudusnya nganggur di dalam kita. Dan di 1 Petrus dijelaskan kualitas rohani kita nggak bisa terus-menerus kualitas sekolah anak sekolah minggu. Bapak Ibu, harusnya tidak ada lagi orang awam nanti. Ketika kita dimuridkan terus. Karena amanat agung itu menjadikan bangsa semua murid itu mengajar. Kita mesti mengajar. Nah ini juga kita menjadi imamat yang rajaan. Jadi kerajaan imam, Bapak. Bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri. Untuk apa? Kita diberi kemampuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Nah, jadi ketika komunitas Shine United yang saya layani memancarkan terang pekerjaan baik, nah di sini kenapa? Karena sudah berhasil menjadi imam-imam di tempat kerja dalam profesi. Ya, yang terakhir nomor 7. Nah, inilah amanat agung, memuridkan bangsa-bangsa. Sebenarnya sama dari Kejadian sampai tadi Kisah Rasul sampai Kisah Rasul 1, semuanya sama. Yesus mendekati mereka, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, berbicara kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Itu kuasa itu Roh Kudus, saksi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berarti kita diperlengkapi pekerjaan baik untuk memberitakan kabar baik. Itu ada kemampuan. Ada kemampuan semua kita. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan untuk itu, Bapak Ibu. Dari ini terhalang slide saya. Masih ketujuh ya. Nah, jadi ini suka dibilang penginjilan, tapi saya nggak lihat kata Injil di sini ya. Jadi kan semua bangsa pemuritan. Pemuritan ini apa? Mengajar. Mengajar apakah hanya Injil? Enggak. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi ajaran Yesus, nanti kita pelajari ya, bahwa Yesus hanya mengajar cuma satu, kerajaan Allah. Dari dia berseru bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, sampai terakhir 40 hari cuma kerajaan Allah. Nah ini penting sekali, itu nanti seri lanjutannya. Dan ketika kita melakukan yang diperintahkan, Yesus bersinergi dengan kita, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah inilah 7. Oke, nah lanjut slide selanjutnya. Nah ini kita coba rangkum sampai nanti kita menemukan yang spesifik tugas kita masing-masing, Bapak Ibu. Bagaimana kita menggunakan waktu, uang, talenta, bakat, keahlian, posisi, profesi, situasi akan menunjukkan tujuan dan sasaran hidup kita yang sesungguhnya. Bu Ayu, Shalom. Apakah bisa respon Bu Ayu? Gimana Pak? Ya. Nah, Bu Ayu sedang mengambil S2 hukum ya, Bu. Iya. Nah, nanti ada panggilan dari situ, panggilan surgawi, Bu. Ini maksudnya saat ini begitu. Kita menggunakan waktu, uang, talenta, bakat, keahlian, studi kita ya, posisi, profesi, situasi, semua kita apapun yang kita pergunakan waktu dan semuanya itu ada tujuan dan sasaran hidup kita yang sesungguhnya dari Tuhan. Seperti apa itu? Nah, ini saya temukan untuk mengenali panggilan yang spesifik. Itu ada 5, Bapak Ibu. Tadi talenta ya, talentamu adalah panggilanmu. Jadi kalau talentanya tadi dikasih 2, dilipat gandakan, semua itu panggilan. Karuniamu adalah panggilanmu. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat 7. Situasimu adalah panggilanmu. Nah ini saya mau menyatakan ya, pencerahan yang saya dapat. Bapak Ibu dulu ketika saya sedang dalam masa-masa sulit, saya menamakan itu padang gurun. Nanti sulit lagi, padang gurun lagi. Tapi ketika saya dalam konteks hidup tepat sasaran, saya menemukan bahwa situasi kita kalau Tuhan izinkan bisa jadi itu panggilan Tuhan. Mana contohnya? Nehemia 1 ayat 3. Itu tembok Yerusalem runtuh udah lama, Bapak.
Semua orang dengar itu, tahu itu, tapi no respon. Kecuali Nehemia. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia langsung nangis, dia langsung berdoa Bapak Ibu. Dan dia bertekad mau cuti untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Karena dia melihat tembok Yerusalem bukan sekedar tembok biasa, tapi ini mewakili tentang kedaulatan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Nah, situasi itu diresponi oleh Nehemia. Akhirnya Nehemia meresponi panggilan surgawi untuk membangun tembok, membetulkan tembok. Lalu posisimu adalah panggilan. Apapun posisi kita, business owner, mungkin kita direktur, mungkin kita komisaris, atau mungkin kita manajer, senior manager, atau di partai politik atau apapun, posisimu adalah panggilanmu. Karena itu ketika Ratu Esther beroleh kedudukan ratu, diingatkan oleh pamannya, justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi itu posisi ratu bukan hanya posisi, tapi it's a calling. Ada satu misi yang dipercayakan Tuhan di situ. Misinya apa? Penyelamatan bangsa Yahudi dari kepunahan. Hampir terjadi genosida ya pada zaman Raja Ahasiweros gitu ya. Karena Ratu Esther ada posisi itu dan meresponi panggilan, selamat semua. Lalu profesimu adalah panggilanmu. Profesi penjala ikan jadi penjala manusia. Gak jauh-jauh Bapak. Saya di HRD, pengembangan SDM, gak jauh-jauh. Dipakainya di pemuritan pelatihan untuk marketplace. Mirip-mirip. Tuhan gak pakai yang jauh, yang berbeda sehingga kita menyimpang. Inilah spesifiknya mulai bisa kita temukan dari 5 poin ini, Bapak Ibu. Dan Alkitab mengatakan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Hanya orang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah adalah melakukan misinya Bapak. Lanjut ya. Lanjut. Ya, nah ini yang saya pelajari tentang domain-domain pelayanan, domain-domain misi, ladang-ladang misi, ya, kerajaan Allah. Jadi Kristus itu raja, kepala, kita itu tubuhnya. Yesus membangun gereja itu eklesia. Jadi kalau kita pelayanan gereja bukan eklesia, itu bukan gereja yang dimaksud Yesus. Kita sedang salah sasaran. Eklesia itu apa? Semua diutus. Ek itu keluar, eklesia itu dari kata kaleo, dipanggil keluar. Jadi kalau kita bergereja, kita hanya sibuk di dalam pelayanan, hati-hati, kita sedang salah sasaran. Karena gereja yang didirikan Yesus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Itu disebut eklesia. Eklesia itu orang yang dipanggil keluar. Di mana kita dipanggil keluar? Ke 7 area pengaruh setidak-tidaknya ya. Supaya gampang ingatnya A, B, C, D, F, sampai G. Art, seni dan hiburan. Bisnis, saya ada di sini. Bisnis dan keuangan. Church, spiritual dan gereja. Digital, media komunikasi. Education, pendidikan. Family, keluarga. Government, pemerintah atau nah, disinilah kita dipanggil untuk mendatangkan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Itu. Oke, next. Ini contoh-contoh pelayanan marketplace yang memberi inspirasi kepada saya. Di Urapi itu bukan hanya untuk pelayanan mimbar. Ternyata Ed Silvoso menjelaskan di Urapi bisa untuk berbisnis. Pengurapan pria dan wanita untuk mencapai posisi yang telah tentukan Tuhan untuk partisipasi dan transformasi dunia bisnis, dunia kerja, kerajaan Allah. Dengan cara itu, maka kita bisa melihat kerajaan Allah datang, berekspansi di setiap sudut dunia kita. Ini kesaksiannya ada 2 yang saya ingat Bapak Ibu ya. Ketika pengusaha laundry, dia selesai mencuci pakaian, satu pakaian itu didoakan, tumpang tangan, doakan. Ajaib, itu bisa connect. Orang yang punya bisa ketemu, datang, diajak ngobrol, terbuka, akhirnya menerima.
kebenaran Injil Kerajaan Allah. Lalu satu hotel diminta kamarnya satu untuk ruang doa. Dan resepsionisnya akan menceritakan, Bapak Ibu kalau perlu doa, bisa telepon nomor ini. Puji Tuhan. Dari hotel itu, ruangan doa itu dilayani puluhan. Banyak jiwa bertobat. Ya. Sehingga Ed Silvoso berhasil mentransformasi satu kota, Bapak Ibu. Next, lanjut ya. Lanjut. Nah, karena itu motonya Ed Silvoso, ubah marketplace, kamu akan mengubah dunia. Karena apa? Karena mayoritas orang ada di marketplace. Tadi kita lihat ya hitung-hitungan waktu ya. Waktu terbesar manusia modern ada di tempat kerja, di marketplace. Nah, Ed Silvoso menggerakkan Transform Our World Network. Dia mengatasi kemiskinan ya di Argentina dan sekitarnya. Mengubah 300 kota. Dimulai dari Argentina. Seperti itu, transformation. Bersama istrinya dia pelayanan. Dan ini salah satu teladan saya, inspirasi saya untuk melakukan pelayanan marketplace. Dia namakan Biblical Social Entrepreneur. Jadi dia wirausaha sosial. Semuanya untuk kemanusiaan. Pada akhirnya untuk pemberitaan kabar baik. Dan itu ternyata mentransformasi. Dia ahlinya coach yang melakukan transformasi. Sudah di 300 kota, Bapak Ibu. Sudah terbukti ya. Dan satu lagi yang jadi inspirasi saya, Os Hillman. Dia yang mengajarkan saya bahwa ladang misi itu adalah hari kerja. Jam kerja. Hari Senin sampai hari Jumat. Karena itulah saya sampai hari ini pelayanan saya pelayanan itu jemaat hari Senin dan hari Jumat. Hari Minggu sudah banyak melayani. Saya melayani yang di hari Senin sampai Jumat. Oke, next. Next, guys. Dari next. Lanjut lagi. Ya, dari Osilman. Tadi saya sudah sebut. Next. Nah, ini sedikit saksian. Ini ladang misi marketplace. Workdays adalah ladang misi yang saya terpanggil di situ. Lalu pemuritan komunitas terang pekerjaan baik ini yang sedang saya lakukan akan berlanjut di Bali. Misi transformasi menggerakkan 1 juta multiprofesi bermisi memancarkan terang pekerjaan baik. Ini satu panggilan saya atau ya kalau dikatakan dalam dunia kerja bisa pakai target. Nah, ini targetnya. Karena apa 1 juta nanti ada alasannya semua. Sarana pelayanan saya karena dapat karunia menjadi penulis buku, editor, saya tulis beberapa buku, termasuk saya membantu teman-teman untuk menulis buku. Salah satunya Pastor Charles Pangidai dari Kupang, itu Kingdom Paradigm, itu saya menulis buku untuk beliau. Dan sekarang saya sedang menulis buku juga untuk satu misionaris, buku tentang penginjilan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, inilah kesaksian saya, sekaligus saya mau menguatkan bahwa hidup tepat sasaran. Ya, lanjut. Betul. Lanjut. Ya, hidup tepat sasaran adalah hidup yang diarahkan untuk memuliakan Bapa, menyelesaikan misi Bapa. Baik itu kuliah, pekerjaan, pelayanan, pernikahan. Seluruh hidup kita mengenai panggilan Tuhan dan berfungsi sesuai karunia. Inilah warisan atau legacy. History maker. Ada kisahnya Tuhan tercatat dalam hidup kita. Kita dikenal sebagai orang menyelesaikan pekerjaannya. Sama seperti Yesus, Yohanes 17 ayat 4. Sama seperti Daud yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan slide selanjutnya ini menguatkan kita semua yang hidup dalam panggilan surgawi. Ya, di slide ini ayat firman Tuhan jelas sekali. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, dengan maksud kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi semua desain pengutusan ini sejak di kitab Kejadian, bahkan sebelum permulaan zaman itu sudah rancangan Allah sejak pada mulanya. Dan ini kekuatan buat kita ya yang mau meresponi panggilan surgawi. Saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya.
betapa bersinergi dengan kita. Kristus bersinergi dengan kita sampai kita berhasil menggenapinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Next, selanjutnya. Selesai. Thank you. God bless us. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih banyak Pak Oscar yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini bagi kita semua.